Assalamualaikum everyone. Jadi di video kali ini aku mau menceritain tentang perjalanan aku dari PAUD sampai sekarang SMA kelas 3. Aku Desti Melina Pratiwi. Hari lahirnya itu hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2005. Aku tinggal di Kampung Sangkali, RT 22 RW 05, Desa Bonjonggaling, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat. Negaranya Indonesia, jelas. Aku mau cerita dulu di PAUD. Jadi aku masuk PAUD tuh umur 3 mau ke 4 tahun mungkin. Awal di PAUD tuh malu-malu, bahkan pernah tuh waktu perpisahan mau ngelesang, yang kayak baca surat-surat gitu, aku nangis awalnya itu. Tapi aku memberanikan diri dan di acara-acara berikutnya aku ikut nari dari lagu India sampai anak-anak juga. Terus ya nggak kerasa pokoknya di PAUD senang-senangan bocah ya namanya juga. PAUD-nya itu aku di PAUD Nurul Syamsi. Jadi di kampung aku tuh ada PAUD Nurul Syamsi ya di atas sana. Jadi aku sekolah di sana, deket juga dari rumah. Lanjut di SD. Aku SD di SDN Sukatani. Ya aku masuk punya teman baru, sahabat baru, banyak banget kenangan-kenangan nakal-nakalnya juga ada, baik-baiknya juga ada. SD aku ikutan pramuka dari mulai kelas 4 sampai kelas 6. Aku juga sering banget ikut kemah-kemah kayak gitu dan punya teman baru dari sekolah-sekolah lain juga. Selain ikut pramuka, aku juga ikutan yang namanya O2SN. Jadi sebenarnya itu ditunjuk sama guru. Aku ikutan voli, atletik, catur, tapi kalah. Gak apa-apa kalah, yang penting kita udah mencoba dan berusaha. Yang aku ingat itu waktu dulu, karena kan gak pakai kerudung, jadi udah ngedown duluan karena aku malu kalau gak pakai kerudung. Dan mungkin juga bakat kita tuh masih kurang. Dan waktu kelas 4 tuh aku pernah ikutan yang namanya dokter cilik. Mungkin bisa dibilang kayak PMR, dapat uang, dapat snack. Aku juga punya teman-teman yang support juga, yang kocak di zaman-zaman SD itu. Bahkan ada yang sampai sekarang tuh satu sekolah. Jadi dari mulai SD, SMP, SMA itu sama, ada orangnya. Terus ada juga yang pisah SMP, pisah SMA. Tapi kita kalau ketemu masih tetap komunikasi kok. Di SD udah selesai, aku pindah ke SMP Darut Tauhid Al Islami. Aku juga ikut eskul banyak banget. Gambin, voli, futsal, pramuka, PMR, OSIS juga aku ikutan. Seneng banget ikut banyak eskul kayak gitu karena pengalamannya dari mana-mana juga gitu. Dulu juga aku ngerasa aku aktif banget karena ikut ini, ikut itu, apa-apa mau. Jadi ya aktif lah lumayan. Aku juga suka ngebantuin acara-acara sekolah gitu, suka aja pokoknya. Di SMP itu aku punya hobi nyanyi, dengerin musik. Terus di SMP juga aku suka banget yang namanya main. Jadi pengennya tuh main gitu. Tapi mainnya bukan main yang nakal-nakal juga. Mainnya misalnya di teman aku, di sahabat aku. Main juga dalam hal kebaikan juga sih, kayak ngobrol. Tapi nggak ngegibah ya, ngobrol. Ngegibah lah. Karena COVID juga, waktu kelas 8-nya semester 2 itu COVID. Lalu naik kelas 3. Di kelas 3 ya gak kerasa juga sebentar gitu, samen perpisahan. Udah kelas 3 nih, aku lanjut lagi di SMA Negeri 1 Parakan Salak. Kan masih COVID ya, jadi BDR, MPLS-nya juga ya daring gitu, dari online. Karena aku gak betah di rumah, jadi aku ikutan nyalonin jadi wakil ketua OSIS. Tapi gak kepilih guys. Karena apa? Karena dulu tuh aku mikirnya kalau nggak jadi wakil ketua OSIS langsung jadi anggota. Ternyata tidak, teman-teman. Jadi ya kalau misalkan menjadi anggota daftar lagi gitu. Dan aku juga pedenya ngajak teman-teman aku buat ikutan gabung ke sana. Dan nggak diterima semuanya. Aku nggak diterima jadi wakil, aku daftar jadi anggota dan alhamdulillahnya diterima. Itu adalah perjalanan mulanya aku punya banyak pengalaman. Banyak orang yang bilang ya ikutan organisasi itu ngapain sih, capek-capek, kayak bobo sekolah, kayak apa-apa. Pasti banyak banget orang yang ngomong kayak gitu. Tapi menurut orang yang suka organisasi itu beda. Di sana kita belajar banyak banget. Kita belajar public speaking, belajar komputer juga belajar karena bikin TOR, bikin LPJ. Terus kita juga belajar jadi orang yang gesit, disiplin, bisa manajemen waktu, bisa manajemen uang bahkan. Kayak keluarga kedua juga. Jadi seneng lah pokoknya ketemu banyak teman-teman. Gak kerasa aku beres di periode pertama, aku lanjut di periode kedua. Periode kedua ini ya rasanya cukup beda sama yang pertama, karena yang pertama kan kita jadi adik kelasnya kan, kita yang dirangkul.
Dan ketika kita lanjut periode 2, berarti kita yang harus ngerangkul adik-adik kita. Pokoknya di OSIS itu adalah pengalaman yang indah bagi aku di masa-masa SMA. Di sana kita punya pembina yang baik. Terima kasih Pak Fikri yang udah selalu mendukung kita, yang selalu bikin smile. Pokoknya thank you. Banyak orang yang nanya, ngapain kamu ikutan organisasi, ngapain kamu capek-capek gitu, pulang malam berangkat pagi banget ngapain gitu. Tapi bagi aku ya teman-teman, sebuah pelajaran juga, biar kita jadi berani juga. Misalkan aku gak berani pulang malam, berangkat pagi banget gak berani. Tapi semenjak di OSIS ya, dari situ tuh muncul keberanian-keberanian yang ada di dalam diri aku. Terus public speaking, kan kita ada acara lah yang melibatkan kita harus misalkan ngomong di depan. Contoh MPLS, aku pernah jadi mentor untuk periode pertama. Awalnya grogi banget, gemeter gitu, tapi seiring berjalannya waktu bisa asli jadi berani. Misalkan presentasi, ngomong bisa aja, tapi kan gitu butuh keberanian kan. Karena aku udah belajar dari OSIS, jadi aku terapin di kelas. Kayak misalnya ngomong di depan tuh presentasi kayak gimana. Terus belajar juga kayak manajemen waktu, jam segini sudah sekolah. Jadi pokoknya aku belajar banyak banget di OSIS. Terima kasih Osaka Semantak yang udah membuat pengalaman hidup aku jadi lebih berwarna lagi. Aku juga mau bilang makasih sama teman-teman aku yang udah support dan mendukung aku. Thank you for everything. Di SMA aku suka yang namanya nulis buku diary. Kenapa? Karena waktu aku kelas 8 ada yang ngasih buku diary ke aku. Awalnya kan aku gak suka nulis. Waktu itu aku kan jadi panitia. Nah ada yang ngasih buku diary sebagai hadiah, reward kayak gitu. Aku terima dong. Awalnya tuh didiemin buku diary, bingung juga kan buat ngapain. Temen aku juga ngasih kado waktu aku ulang tahun. Kadonya itu buku diary. Bingung kan? Misalkan gak suka nulis, kok dikasih buku diary gitu. Terus gak lama dari itu aku nulis, belajar nulis. Dan akhirnya candu sampai sekarang. Berapa ya? 5 mungkin? Ya mungkin sedikit ya 5. Tapi itu kan udah diisi semua. Kalau habis beli yang baru. Jadi kan candu akunya juga. Terus dari SMA itu hobi aku yang nulis buku diary. Ditambah suka nempel-nempel stiker-stiker gitu, ngoleksi-ngoleksi stiker. Karena itu menurut aku dari pandangan mata aku itu lucu banget. Tapi gak tahu menurut kalian, mungkin beda-beda juga kan. Tapi selain buku diary juga aku suka dengan musik kok, suka nyanyi juga. BTW, asalkan kalian tahu sebenarnya aku tuh udah bikin video about me ini dari kemarinnya lagi. Tapi sama adik aku dihapus karena aku bikin videonya di HP dia. Ya intinya aku bikin video, terus video itu dihapus sama adik aku dan tidak bisa Aku tidak kesal, aku tidak marah karena kita harus jadi manusia yang sabar. Dan tadi aku juga bikin video, tapi hasilnya burik. Jadi aku bikin lagi ini, semoga hasilnya bagus dan kalian juga suka. Ini jilbabnya mohon maaf ya, nggak bener. Ya emang ribet lah pakai pasmina gini. Oke, nggak apa-apa. Sekian video hari ini, ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.